Assalamualaikum, balik lagi di rekap alur cerita film bareng Mamang di sini. Hai seluruh, balik lagi nih di konten movie di channel ini. Pada kesempatan kali ini, Mama mau nyoba rekap alur cerita film yang berjudul Mangku Jiwo. Film ini tuh merupakan sebuah spin-off dari film Kuntilanak. Buat yang mau nonton film Kuntilanak 1 dan 2, silahkan cek di channel Mamang ya. Dan film ini menceritakan tentang asal muasal lahirnya sosok kuntilanak seluruh. Berbeda dari biasanya, kali ini Mama gak akan rekomendasiin kalian buat sediain cemilan dulu. Soalnya, film ini berpotensi membuat kalian mual. Nah, biar tetap enjoy, benerin dulu aja posisi kalian. Mau duduk, rebahan, jongkok, atau nungging pun itu terserah kalian. Sing penting enjoy wae. Yuk kita langsung aja ke videonya, soalnya Mamang belum mandi seluruh. Dan mari sama-sama kita bilang, hayu, meluncur. Film ini bermula pada tahun 1950, menceritakan tentang perseteruan sengit antara Brotoseno dan Cokrokusumo. Singkatnya, mereka berdua sedang memperebutkan kekuasaan Loji Pusaka, yaitu menguasai benda-benda keramat. Mereka berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan itu di hadapan raja di dalam keraton. Namun sayangnya, Brotoseno harus kalah karena Cokrokusumo berbuat curang. Cokrokusumo yang tidak puas pun memfitnah Brotoseno, hingga pada akhirnya Brotoseno pun diusir dari keraton. Dan kini Brotoseno menyimpan dendam yang sangat besar kepada Cokrokusumo. Film pun beralih kepada seorang perempuan kotor dan berambut gimbal yang sedang dipasung di sebuah kandang sapi. Ia bernama Kanti. Ia dipasung karena dituduh gila dan selalu membawa masalah dan petaka bagi desa itu. Dan ia pun dituduh sedang mengandung anak setan. Oleh karena itu, Pak Lurah desa itu memanggil Brotoseno. Brotoseno pun mengatakan kepada Kanti jika ia tahu bahwa Kanti tidak gila. Ia pun membujuk Kanti agar ikut bersamanya, dan ia berjanji akan mengobati Kanti. Akhirnya Brotoseno pun membawa Kanti ke rumahnya. Sungguh Kanti yang malang, setelah lepas dari mulut harimau, ia malah masuk ke dalam mulut buaya. Ternyata Brotoseno tidak benar-benar ingin membantu Kanti. Ada maksud lain yang direncanakan Brotoseno. Sesampainya di rumah, Brotoseno segera memandikan Kanti menggunakan air kembang. Setelah itu, Kanti dipakaikan kain panjang berwarna merah. Kakinya pun dipasung kembali, dan ia diletakkan di sebuah ruangan yang sangat mengerikan dan posisinya tepat berada di depan cermin pengilon kembar. Scene beralih kepada Nyai Kenanga yang sedang memandikan cermin pengilon kembar milik Cokrokusumo. Cokrokusumo yang merupakan majikan dari Nyai Kenanga segera bertanya, mengapa Nyai Kenanga memandikan cermin itu? Nyai Kenanga mulai menjelaskan jika sejatinya pengilon kembar itu ada dua. Satu ada di Ndoro Broto dan satu lagi ada di Doro Cokro. Tujuan ia memandikan cermin itu karena ia merasa ada tanda-tanda buruk yang ada di dalam cermin. Ia pun bertanya, apakah Doro Cokro sedang menyembunyikan suatu hal yang buruk? Cokro yang ragu-ragu pun menjawab tidak. Nyi Kenanga mengatakan, mungkin jika pengilon kembar disatukan, maka semua akan jauh lebih baik. Tapi Cokrokusumo malah marah karena ia tidak mau berhubungan lagi dengan yang namanya Brotoseno. Di sisi lain, Sadi yang merupakan asisten setia Brotoseno segera memberikan ayam hitam kepada Broto. Brotoseno akan melakukan ritual mengerikan kepada Kanti. Sebenarnya Sadi tidak tega melihat Kanti diperlakukan seperti itu oleh majikannya. Tapi apalah daya, Sadi yang bisu itu pun hanya bisa diam dan tidak bisa melawan. Brotoseno segera melakukan ritualnya. Pertama-tama, ia pun mengasah pisaunya agar lebih tajam.
Setelah itu, ia membelah perut tikus yang sudah mati. Dan ini sangat menggeluhkan sekali, si Brotoseno ini langsung mengambil jeroan-jeroan tikus itu. Proto segera mengambil darah di kaki Kanti yang terluka. Darah itu pun disatukan dengan jeroan tikus tadi, lalu ditumbuk hingga rata. Kemudian Broto mencampurkan jeroan tikus itu dengan nasi. Dan dengan dicampurkan sedikit resep rahasia Krabby Patty, akhirnya hidangan rice with jeroan tikus pun siap dihidangkan. Chef Juna menangis melihat ini. Bayangkan Slur, betapa bau dan menjijikannya makanan itu. Dan dengan sadisnya, Brotoseno memaksa Kanti untuk memakan hidangan yang telah ia buat. Setelah itu, darah ayam hitam tadi pun dicecerkan di sekeliling Kanti. Dan tak lama dari itu, muncul banyak hewan melata yang menghampiri Kanti. Awas Slur, itu di dekat kaki ada apaan tuh? Film pun berpindah ke tahun 1970. Terlihat ada seorang wanita muda yang bernama Uma yang sedang bercermin. Ia pun dikejutkan oleh temannya karena pada hari itu ia sedang berulang tahun. Setelah itu Uma segera pergi bekerja diantarkan oleh teman-temannya. Diketahui Uma bekerja menjadi seorang resepsionis hotel. Di salah satu kamar hotel pun terdapat Carmilla, ibunya Dinda pas masih muda, Pulung, anaknya Cokrokusumo, serta bodyguardnya yang bernama Herman. Mereka bertiga merupakan antek-anteknya Cokrokusumo untuk menjual barang-barang pusaka, contohnya seperti kujang dan lain-lainnya. Tetapi salah satu pemberi mereka yaitu Mr. Emon yang merupakan warga negara asing telah menipu mereka bertiga. Mr. Emon beralasan membeli benda-benda pusaka itu hanya untuk dijadikan benda koleksi di negaranya. Tentu saja oleh karena itu, mereka bertiga menjual barang pusaka dengan harga yang murah kepada Mr. Emon. Tetapi ternyata, Mr. Emon menjadikan benda-benda pusaka itu menjadi bahan riset, yang berarti seharusnya harga yang harus dibayar oleh Mr. Emon harus berkali-kali lipat lebih mahal. Dan tak pakai lama, Herman pun membunuh Mr. Emon. Uma yang tak sengaja melihat pembunuhan itu pun segera berlari karena ketakutan. Tapi sayangnya ia tertangkap. Ia segera disiksa oleh Carmilla. Pulung mengatakan jika Carmilla dan Herman urus saja mayat Mr. Emon, biarkan ia yang menghadapi Uma. Pulung berniat akan memperkaos Uma, dan tiba-tiba mata Uma berubah menjadi warna merah, dan dengan seketika Pulung pun tewas karena lehernya dipatahkan oleh Uma. Film berpindah kembali ke tahun 1950. Terlihat Brotoseno sedang memasukkan kelabang-kelabang ke dalam baju Kanti. Ia pun segera menggorok leher ayam hitam, dan darahnya pun dipaksa masuk ke dalam mulut Kanti. Dan semua ini Brotoseno lakukan semata-mata agar Kanti menjadi sosok kuntilanak. Keesokan harinya, terlihat keluarga Cokrokusumo sedang berkumpul karena sedang berduka atas kepergian Pulung. Sebenarnya Cokrokusumo tidak terlalu peduli terhadap kesaktian benda-benda pusaka itu. Yang ia pikirkan hanyalah harta dan uang. Sehingga ia melakukan bisnis gelap, yaitu menjual barang-barang pusaka secara sembarangan. Carmilla dan Herman yang membantu Cokro menjual barang-barang pusakanya mengatakan mungkin dengan kematiannya Pulung ada sangkutannya dengan orang yang ingin menyaingi bisnis Cokrokusumo. Mereka berdua ingat jika kemarin di hotel yang membunuh Pulung itu adalah Uma. Dan Herman pun tahu jika Cokrokusumo memiliki hubungan buruk dengan Brotoseno. Mereka pun menduga jika Uma adalah anaknya Brotoseno dan mereka berniat akan menyaingi bisnis benda keramatnya Cokrokusumo. Cokro tidak percaya begitu saja. Ia mengatakan jika Brotoseno tidak memiliki anak, karena selama ini ia tahu jika Brotoseno tidak pernah menikah. Nyi Kenanga mengatakan kembali jika cermin pengilon kembar milik Cokro selalu memberikan pertanda-pertanda buruk, tapi Cokrokusumo tidak peduli dan menghiraukannya. Film kembali ke tahun 1950. Terlihat Brotoseno sedang mencambuk-cambuk dirinya sendiri menggunakan daun yang tajam. Ternyata itu adalah ritual untuk memanggil dedemit. Dedemit itu pun datang dan mendekati Kanti. Kanti sangat ketakutan dengan semua ini. Ia sudah sangat tersiksa dan pasrah. Pada saat Brotoseno sedang pergi dari rumah, ia meminta tolong kepada Sadi untuk membebaskannya atau bunuh saja sekalian dirinya.
Ia mengatakan jika setiap malam ia selalu digerayai oleh para dedemit-dedemit itu, dan Doro Broto ingin menjadikannya seperti dedemit-dedemit itu. Sadi sebenarnya ingin menolong, tetapi karena ia sangat patuh kepada Brotoseno, akhirnya ia kabur dan meninggalkan Kanti. Kanti terus berusaha. Ia berteriak karena kakinya sudah sangat sakit. Perutnya pun sakit juga. Sadi yang tak tega melihat Kanti yang sedang mengandung itu pun segera melepaskan pasungan. Sadi segera membenarkan rambut Kanti yang berantakan dan kusut. Ia pun menolong Kanti untuk dipasangkan tusuk konde. Tak pakai lama, Kanti segera mengambil tusuk konde miliknya itu dan langsung ditancapkan ke nadinya. Brotoseno yang baru pulang pun segera mengikat tangan Kanti agar tidak terjadi pendarahan. Dan karena Sadi sudah lancang, ia pun menusuk tangan Sadi menggunakan paku. Film lagi-lagi beralih kepada tahun 1970. Terlihat Uma pulang kampung ke rumah ayahnya. Ternyata ayahnya adalah Brotoseno. Di tahun ini Brotoseno sudah tua. Maafin Uma ya. Uma pun meminta maaf karena ia berangkat dari rumah ini sambil membawa masalah. Dan kini ia pulang pun sambil membawa masalah juga. Ia mengaku jika ia telah membunuh Pulung. Keesokan harinya, Herman datang ke rumah Brotoseno. Ia yakin jika Uma adalah anak Brotoseno, sehingga ia berusaha mencari Uma untuk dilaporkan ke kantor polisi dengan kasus pembunuhan. Untungnya Herman tidak menemukan Uma, sehingga Herman pun pulang kembali. Untuk yang ketiga kalinya, Nyi Kenanga memperingatkan Doro Cokrokusumo agar segera menyatukan cermin pengilon kembar. Ia selalu mendapatkan pertanda buruk dari cermin itu. Tetapi Cokrosumo mengatakan selama ia dan Brotoseno masih hidup, maka cermin pengilon kembar tidak akan pernah bersatu. Oleh karena itu siangnya Nyi Kenanga datang ke rumah Doro Brotoseno. Terlihat di tahun ini, Brotoseno telah beralih profesi menjadi pengusaha pengrajin batik. Nyi Kenanga bertanya, siapa wanita itu? Broto menjawab itu Uma anaknya. Tapi Nyi Kenanga yakin jika Uma bukanlah anak Brotoseno. Nyi Kenanga curhat, andai saja yang menguasai loji pusaka itu adalah Brotoseno, mungkin semua ini akan jauh lebih baik. Ia kecewa kepada Cokrokusumo karena Cokro malah menjual satu persatu barang-barang pusaka di keraton, dan ia sangat ingin menyingkirkan Cokrokusumo. Brotoseno mengatakan jika Nyi Kenanga jangan lancang, masa mau mengkhianati majikannya sendiri. Untuk menyingkirkan Cokrokusumo bukanlah suatu hal yang mudah. Cokrokusumo hanya bisa tumbang jika dibunuh oleh darah dagingnya sendiri. Dan setelah itu, Nyi Kenanga pun pulang. Ketika Brotoseno sedang keluar rumah, Herman yang dari tadi menunggu langsung datang menghampiri Uma. Ia tahu jika Uma bersembunyi, maka dari itu, untuk balas dendam kematian Pulung, ia segera menyiksa Uma habis-habisan. Panci lu, berani-beraninya kasar sama cewek. Lanjut. Tetapi lagi dan lagi, setelah si Uma dalam keadaan terancam, ia kesurupan Saitama lagi. Matanya pun berubah menjadi warna merah. Dan ia langsung memukul Herman sampai masuk ke dalam lilin batik yang sangat panas. Hingga Herman tewas seketika. Dan Uma pun pingsan. Sore harinya, Nyi Kenanga berbincang-bincang dengan Karmila. Nyi Kenanga mengatakan jika Karmila sudah terlalu jauh mengikuti bisnis gelapnya Cokrokusumo. Karmila pun mengatakan jika sekarang ia merasakan bahwa Doro Brotoseno sedang mengirimkan sesuatu buruk kepada Doro Cokro, sehingga bisnis gelapnya itu pun ikut terancam. Ia tidak tahu siapa yang paling kuat di antara kedua Doro itu. Nyi Kenanga kembali mengatakan jika akan ada bencana yang menimpa salah satu dari kedua Doro itu. Nyi Kenanga menyuruh untuk bersiap-siap mengambil posisi agar tidak ikut hancur dengan Doro yang mereka pilih. Ternyata ucapan Karmila itu benar. Kini Brotoseno sedang mengirimkan hal buruk kepada Cokrokusumo. Untuk membalaskan dendamnya kepada Cokrokusumo, ia harus menunggu selama 20 tahun lamanya. Dikarenakan satu-satunya cara untuk menyingkirkan Cokrokusumo yaitu dengan darah dagingnya sendiri. Dulu, Kanti merupakan seorang penari renggong yang sangat cantik. Karena kecantikannya, Cokrokusumo pun tertarik kepada Kanti. Akibatnya Kanti menjadi hamil, dan Cokro tidak mau bertanggung jawab sehingga ia memfitnah Kanti sebagai orang gila dan sedang mengandung anak setan. Hal ini menjadi kesempatan Brotoseno untuk membalaskan dendamnya. Ia pun menjadikan Kanti serta Uma sebagai alat pembalasan dendamnya.
Pada saat itu, Sadi membantu Kanti lagi untuk dibukakan pasungan. Kanti pun nekat untuk menggantung dirinya sendiri di ruangan menyeramkan itu. Brotoseno yang baru pulang ke rumah pun segera membelah perut Kanti agar anaknya bisa lahir selamat. Karena anak inilah yang akan membunuh Cokrokusumo. Dan kini anak itu sudah besar dan ia adalah Uma. Sedangkan jasad Kanti dibiarkan begitu saja. Dan cermin pengilon kembar inilah yang menjadi saksi bisu atas penderitaan hingga ujung hayatnya Kanti. Pada waktu itu Sadi merasa sangat bersalah. Ia pun meminta kepada Brotoseno untuk membunuhnya menggunakan tusuk konde milik Kanti. Tetapi karena Sadi sudah banyak membantu Brotoseno, maka Brotoseno pun tidak membunuh Sadi dan ia mengusir Sadi dari rumahnya. Setelah Uma sadar, Brotoseno segera menjalankan aksinya. Ia pun menjelaskan jika Uma adalah anak kandung Cokrokusumo. Dulu, Kanti, ibunya Uma diperkaos oleh Cokro, dan Cokro tidak mau bertanggung jawab, sehingga ibunya dikurung dan dipasung di kandang sapi. Setelah itu, ia memfitnah Cokrokusumo. Ia mengatakan jika Cokro menyiksa ibunya dan memanggil dedemit-dedemit melalui ritual hewan menjijikan, hingga ibunya menjadi gila. Tak hanya dari itu, Cokrokusumo pun tega menghancurkan hidupnya hingga diusir dari keraton. Hingga pada suatu ketika, ia menemukan jika ibunya telah tewas. Dan secara terpaksa, ia segera mengeluarkan Uma dari perut ibunya. Ya, ini semua hanyalah fitnah dari Brotoseno agar Uma ikut terpengaruh dan dendam kepada Cokrokusumo. Dan benar saja Slur, Uma ikut dendam kepada Cokro. Tapi Broto pura-pura mengatakan jika Uma tidak perlu dendam. Sudah, biarkan saja. Dan ia pun memberikan tusuk konde milik Kanti ibunya agar Uma terlihat lebih cantik. Pada malam harinya, Cokrokusumo terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk soal Kanti. Tiba-tiba muncul kelabang, ular, dan tarantula yang segera merayap-rayap di tubuhnya. Dan untungnya itu mimpi lagi. Dan tak lama dari itu muncul hantu Kanti yang melayang dan langsung menerkam dirinya. Dan lagi-lagi itu hanya mimpi. Jadi dia tuh mimpi di dalam mimpi lagi Slur. Faham kan? Lanjut. Keesokan paginya, Uma segera menuju rumah Cokrokusumo untuk membunuh ayah kandungnya itu. Namun ternyata Cokrokusumo sudah tidak ada di rumahnya. Mungkin gara-gara mimpinya semalam, Cokro menjadi tahu jika akan ada hal buruk yang akan menimpanya, sehingga ia lebih duluan kabur dari rumahnya. Dan Uma pun pingsan karena dibekam bius oleh Nyi Kenanga. Uma pun dibawa pulang oleh Nyi Kenanga ke rumahnya. Tak lama dari itu, Uma sadar dari pingsannya. Dan ia segera bergegas untuk mencari keberadaan Cokrokusumo. Ia pun mengatakan jika ia pantas untuk menentukan nasib hidupnya. Dan tentu saja, hal ini membuat Brotoseno senang. Karena ia bisa membunuh Cokrokusumo tanpa harus menyentuhnya. Nyi Kenanga pun bahagia juga. Karena ia bisa membunuh Cokrokusumo tanpa perlu menyentuhnya. Selama ini ia sudah sangat geram kepada Cokro karena tidak pernah peka terhadap pengilon kembar dan selalu menjual barang-barang keramat dari keraton. Sebelum itu Uma segera pergi ke makam ibunya dulu. Di sana ia melihat Sadi sedang menyapu makam. Ia pun menghampiri Sadi dan terlihat di bawah tanah ada coretan tembang Lingsir Wengi. Awas Jungatoro, aku lagi bang. Wingo. Sadi mengatakan jika ia adalah orang yang membantu ibunya waktu dulu. Tapi Uma mengira jika Sadi adalah antek-anteknya Cokrokusumo, sehingga ia tidak percaya kepada Sadi. Setelah itu ia langsung menuju keraton untuk mengecek keberadaan ayahnya itu. Sadi beberapa kali menahan Uma karena ini sangat berbahaya, tapi Uma tetap menerobos. Karena berisik, akhirnya antek-antek Cokrokusumo pun datang dan segera menghalangi Uma. Sadi segera menyerang keempat antek-antek itu sehingga Uma bisa meneruskan langkahnya. Akhirnya Cokro sudah ada di hadapannya. Tapi sayangnya, untuk membunuh Cokrokusumo itu bukan suatu perkara yang mudah. Uma pun terjatuh, terbanting, terjungkal, terseret, terpental, dan tertendang hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Sadi juga kewalahan menghadapi 4 orang hingga akhirnya punggungnya tertusuk dan meninggal. Karena sudah tak berdaya dan merasa terancam, akhirnya Uma nembang Lingsir Wengi. Dan karena itu, sosok Kanti si kuntil anak itu pun muncul dari dalam cermin pengilon kembar. Kanti pun muncul di keraton
Dan anehnya, di scene ini malah diputar musik pop, Slur. Ini bulu kuduk Mamang kebingungan, mau takut apa mau joget. Ah, sudahlah, lanjut. Dengan teriakan Kanti, keempat antek Cokro pun tiba-tiba membunuh dirinya sendiri dengan cara yang sadis. Akhirnya, ia datang menghampiri Cokro dan segera berteriak kembali. Teriakan itu pun seolah-olah menjadi kekuatan bagi Uma. Uma pun bangkit dan menusukkan tusuk konde milik ibunya tepat ke jantungnya Cokro Kusumo, sehingga Cokro pun tewas. Dan setelah itu, ia pun memuntahkan belatung busuk yang sangat menjijikan. Dan kini setelah Cokro mati, Nyi Kenanga dan Karmila pun berpindah posisi ke tangannya Brotoseno. Karena terbukti, pada akhirnya Brotoseno lah yang paling kuat. Kedua cermin keramat itu pun berhasil disatukan. Dan kini kuntilanak Kanti sudah dikurung di dalam sarangnya, yaitu di dalam cermin. Kanti tidak akan memberontak selama mereka semua bersikap baik kepada anaknya Uma. Nyi Kenanga pun mengatakan jika sekarang mereka sudah mangku jiwo. Apa itu mangku jiwo? Tanya Brotoseno. Nyi Kenanga menjawab, memangku dan menguasai semua jiwo. Dan mungkin karena inilah, di film Kuntilanak 2, Dinda yang merupakan anaknya Karmila menjadi bagian dari pengikut mangku jiwo. The end. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Kira-kira seperti itulah asal muasal lahirnya sosok kuntilanak. Jadi, intinya film ini mengisahkan Brotoseno yang memanfaatkan Kanti dan Uma sebagai alat untuk balas dendamnya kepada Cokro Kusumo. Yah, ternyata manusia itu lebih mengerikan dari setan ya, Slur. Dendam yang ada di dalam diri manusia bisa mengakibatkan hal-hal mengerikan seperti yang ada di film ini. Buat yang mau request film untuk video selanjutnya, boleh ditulis aja judulnya di kolom komentar di bawah ini. Oke lah, Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.